Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 22. 3 bulan lewat dengan cepatnya dan pada suatu senja, seperti biasa kalau sudah lelah berlatih, Cheng Cheng yang tidak ada bosan-bosannya itu memeriksa terowongan dan mencari-cari jalan rahasia dari mana datangnya Siang Lomo. Terutama sekali dia memeriksa terowongan di mana dahulu sepasang kakek kembar itu muncul karena dia yakin bahwa tentu di sekitar tempat inilah terdapat sebuah pintu rahasia. Dia sudah hampir setiap hari mengetuk, memukul, mendorong dan menarik batu-batu dinding terowongan itu tanpa hasil. Sekali ini ia melihat-lihat ke atas. Terowongan itu cukup tinggi, tidak kurang dari 2 tombak tingginya, dan permukaan dindingnya agak kasar karena batu-batunya menonjol. Kalau pintu rahasia itu tidak berada di kanan kiri dinding terowongan itu, apakah terdapat di atas, di langit-langit terowongan, pikirnya. Dia lalu mengangkat kakinya menginjak batu menonjol, lalu menggenjot tubuhnya ke atas, berpegang kepada batu menonjol di langit-langit, kaki yang sebelah lagi menginjak batu menonjol yang lain, kemudian dengan kedua tangannya, mulailah dia mengetuk-ngetuk dan mendorong atau menarik batu-batu menonjol di sekitar langit-langit terowongan itu. Tiba-tiba jantungnya berdebar tegang ketika sebuah batu menonjol yang dipegang tangan kirinya ketika dia dorong bergerak sedikit. Dia membenarkan letak kakinya mencari tempat berpijak yang kuat, kemudian mengerahkan tenaganya mendorong batu menonjol itu. Kraak! Terdengar suara batu bergeser dan tampaklah sebuah lubang yang bergaris tengah hampir 1 meter terbuka di langit-langit terowongan itu. Cheng Cheng hampir bersorak girang. Tentu saja sampai bertahun-tahun Bantok Moli tidak dapat menemukan pintu rahasia ini karena nenek yang bernasib malang itu telah lumpuh kedua belah kakinya dan tidak dapat mempergunakan lagi kakinya itu, sedangkan rahasia pintu terowongan di langit-langit itu hanya dapat ditemukan kalau orang menggunakan kedua kakinya untuk memanjat dan kedua tangan untuk menarik. Dan agaknya ini pula yang menjadi satu di antara sebab mengapa 2 orang kakek kembar itu membikin lumpuh kaki Bantok Moli. Dengan hati girang sekali Cheng Cheng lalu meloncat turun, mengambil kitab catatan racun dan pedang Bantokiam pemberian subonya, kemudian dia lari kembali ke bawah pintu rahasia itu. Baru saja kedua kakinya bergerak hendak meloncat ke atas memasuki lubang itu, tiba-tiba terdengar suara berkaok ular besar yang melingkar di batu menonjol tak jauh dari lubang rahasia itu, kemudian dengan kaget Cheng Cheng mendengar suara teguran subonya. Cheng Cheng, kau hendak pergi kemana membawa-bawa pedang dan kitab? Cheng Cheng terkejut sekali. Dia maklum bahwa dia harus pergi meninggalkan gurunya, karena tidaklah mungkin baginya untuk pergi mengajak subonya yang cacat kedua kakinya itu. Tanpa menjawab dia menyelinap di ujung terowongan untuk bersembunyi. Akan tetapi tiba-tiba tampak tubuh subonya yang merangkak cepat sekali datang dari dalam. Hehe, aku tahu kau berada di situ, Cheng Cheng. Kau mencurigakan sekali, tentu engkau telah menemukan pintu rahasia itu, bukan? Hehe, jangan kau tinggalkan tempat ini tanpa aku, muridku. Tidak. Subo harus tinggal di sini, biar Tacu yang keluar dan kelak Tacu akan membalaskan dendam Subo terhadap Siang Lomo. Hehehe, enak saja. Tidak, kau harus membawa aku atau kau tidak akan dapat pergi dalam keadaan hidup. Cheng Cheng maklum akan watak Subonya yang amat kejam. Ancaman subonya itu tentu akan dilaksanakan kalau dia tidak mau menurut, akan tetapi dia pun tidak mau menyia-nyiakan jalan kebebasan ini. Dan keluar dari tempat itu bersama subonya bukanlah kebebasan namanya. Subonya lihai sekali dan sekali mereka keluar dari neraka di bawah tanah itu, dia akan dipaksa untuk memenuhi kehendak subonya di bawah ancaman maut. Tidak, Subo. Tecu akan pergi sendiri. Cheng Cheng meloncat ke atas, ke arah lubang dan pada saat itu dia tidak lengah, melainkan dengan waspada dia memandang ke arah subonya. Kalau begitu mampuslah. Bantok Moli menggerakkan tangan kanannya dan melayanglah sebuah benda bulat yang mengeluarkan sinar ke arah Cheng Cheng dengan kecepatan hebat. Cheng Cheng terkejut. Dia maklum bahwa subonya memiliki senjata-senjata rahasia yang aneh-aneh dan dia belum sempat mempelajarinya. Dia tidak tahu senjata rahasia apakah yang dipergunakan subonya saat itu untuk menyerangnya, maka dia mengambil keputusan untuk mengelak dengan jalan meloncat turun kembali karena dia tidak berani menangkis atau menendang bola yang meluncur ke arahnya itu sebelum dia tahu benda macam apa yang dipergunakan untuk menyerangnya selagi tubuhnya melayang ke atas itu. Akan tetapi, tiba-tiba ada bayangan meluncur dari atas menyambar ke arah bola yang melayang itu.
Cheng Cheng sudah bergantung ke pinggir lubang sambil memandang ke bawah. Kagetlah dia ketika melihat bahwa yang meluncur itu adalah ular besar yang dengan moncong terbuka lebar menyambar ke arah senjata rahasia berupa bola itu. Ular tolol! Jangan! Terdengar Bantok Molly yang sudah tiba di bawah tempat itu berteriak. Namun terlambat karena ular itu sudah mencaplok benda melayang itu dan terdengarlah bunyi ledakan keras dan tampak api bernyala besar membakar tubuh ular itu yang terpaksa melepaskan belitannya pada batu, jatuh ke bawah merupakan api berkobar-kobar. Terdengar jerit melengking mengerikan dan Cheng Cheng terbelalak memandang, lalu dia meloncat turun sambil berteriak. Subo! Akan tetapi gadis ini hanya berdiri bingung dengan jari-jari tangan saling cengkeram, tidak tahu harus berbuat bagaimana melihat subonya yang tertimpa ular itu kini juga terbakar secara hebat. Melihat ular dan subonya bergulingan dan berkelojotan tanpa dia mampu menolong sedikit pun, Cheng Cheng memejamkan matanya, tidak tega menghadapi peristiwa yang amat mengerikan itu, kemudian dia meloncat lagi memasuki lubang terowongan, lalu merangkak dengan cepat melalui terowongan yang ternyata amat panjang dan gelap itu. Terowongan yang gelap itu ternyata amat panjang, berlika-liku dan selalu naik. Dara itu tidak tahu sampai berapa jauhnya dia merangkak-rangkak, kaki dan tangannya sampai terasa lelah, namun mengenangkan gurunya dia merasa ngeri dan terus melanjutkan perjalanan yang sukar itu tanpa berhenti. Setelah melalui perjalanan yang amat sukar dan lama, kadang-kadang terowongan itu sempit dan licin basah, kadang-kadang melalui lantai yang penuh batu tajam dan runcing. Akhirnya dia berhenti karena jalan itu buntu. Selama menempuh perjalanan sukar sambil merangkak-rangkak itu, dia harus meraba-raba dengan kedua tangannya karena amat gelap. Kini pun dia meraba-raba dan mendapat kenyataan mengejutkan bahwa jalan itu berhenti dan buntu, di depannya adalah dinding batu. Ketika dia meraba-raba lantai yang penuh dengan benda-benda berserakan seperti batu-batu besar, tiba-tiba keadaan di situ menjadi agak terang dan dia cepat mengangkat muka memandang ke atas. Hampir dia berteriak saking kaget dan heran, juga girangnya, dan cepat dia bangkit berdiri. Betapa enaknya rasa tubuhnya berdiri seperti itu setelah berjam-jam merangkak terus. Kiranya tempat itu merupakan sebuah sumur yang cukup tinggi, biarpun tentu saja tidak setinggi sumur di padang pasir, sumur maut di mana dia terjungkal. Dan cuaca di dasar sumur itu menjadi makin terang, bahkan kini terdengar suara-suara orang di atas sumur. Cheng Cheng terkejut dan cepat menyelinap bersembunyi ke terowongan sambil mengintai ke atas. Tampaklah obor-obor dipegang tangan banyak orang, lalu tampak kepala-kepala orang yang kelihatannya aneh dan menyeramkan dari bawah itu. Keadaan menjadi makin terang dan ketika dia melihat lagi ke atas lantai sumur, hampir saja Cheng Cheng menjerit. Pantas saja sejak tadi dia mencium bau yang amat tidak enak, bau busuk, bau bangkai. Hanya karena dia sudah melatih diri dengan ilmu yang membuat tubuhnya beracun, maka tadi dia tidak begitu merasakan hal ini. Sekarang, setelah keadaan menjadi terang oleh sinar banyak obor di atas sehingga dia dapat melihat bahwa benda-benda berserakan yang disangkanya batu-batu tadi ternyata adalah tumpukan tulang-tulang dan tengkorak manusia, barulah dia tahu bahwa tempat itu merupakan gudang tulang-tulang manusia, bahkan ada tulang-tulang yang masih belum bersih betul. Masih ada sisa hancuran dan cairan bekas tubuh manusia yang tentu saja berbau busuk sekali. Cheng Cheng memandang lagi ke atas. Agaknya terdapat kesibukan-kesibukan di atas sumur itu, akan tetapi suara orang-orang itu tidak terdengar jelas, karena campur aduk tidak karuan. Tiba-tiba tampak oleh Cheng Cheng betapa banyak tangan manusia mengangkat sesuatu kemudian melemparkan benda yang panjang ke dalam sumur itu. Dengan cepat Cheng Cheng merangkak mundur ke dalam terowongan dan merasa ngeri karena dia sudah menduga benda apakah itu yang dilempar ke bawah. Bu! Benda itu terbanting keras dan betul dugaannya bahwa benda itu adalah mayat seorang manusia. Dia tidak sempat melihat apakah mayat itu laki-laki atau wanita, yang jelas bahwa mayat itu telanjang bulat dan jatuh menimpa tulang-tulang yang berserakan di tempat itu, karena agaknya orang-orang yang berada di atas itu mulai pergi meninggalkan sumur sehingga keadaan kembali menjadi gelap pekat. Cheng Cheng terpaksa merangkak mundur sampai belasan meter dari dasar sumur itu. Dia akan menanti sampai terang. Kalau dia mengingat-ingat akan waktu yang dipergunakan untuk merangkak-rangkak tadi, dia dapat menduga bahwa saat itu tentu sudah lewat tengah malam dan kiranya pagi tidaklah lama lagi. Dia lalu rebah terlentang di dalam terowongan, beristirahat. Dia akan mencari jalan keluar kalau sudah pagi dan terang, dan untuk menanti datangnya pagi, dia memilih terowongan sempit ini daripada dasar sumur yang luas akan tetapi penuh dengan tulang dan mayat manusia.
Tentu saja Cheng Cheng tak dapat tidur sekejap mata pun. Hatinya terlalu tegang dan dia ingin lekas-lekas dapat keluar dari tempat itu. Hatinya girang sekali ketika sinar matahari pagi mulai masuk ke dalam sumur itu. Ketika dia merangkak ke dasar sumur, hatinya jijik sekali melihat mayat telanjang seorang laki-laki tua yang dilempar dari atas semalam. Dia menunjukkan perhatiannya ke atas tanpa banyak membiarkan pandang matanya melihat ke bawah. Tepat seperti diduganya malam tadi bahwa pasti ada jalan keluar karena terowongan rahasia ini adalah yang dilalui Siang Lomo. Dengan girang dia mendapat kenyataan bahwa biarpun sumur itu dalamnya tidak kurang dari 15 meter, namun dia sanggup naik melalui dindingnya yang kasar dan penuh batu-batu dan injakan kaki. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mulailah Cheng Cheng merayap atau mendaki naik dengan harap-harap cemas agar jangan sampai ada muncul orang yang mengganggunya setelah dia tiba di luar sumur. Ketika akhirnya dia meloncat keluar, ternyata sumur itu berada di tengah hutan di lereng gunung. Bukan di tengah padang pasir lagi. Pantas saja kalau terowongan itu banyak mendaki, kiranya membawanya ke lereng bukit. Dan sumur itu adalah sebuah kuburan. Agaknya penduduk di sekitar daerah ini mempunyai cara penguburan yang aneh, yaitu melemparkan mayat-mayat dalam keadaan telanjang bulat ke dalam sumur ini. Dia dapat mengetahui hal ini karena di tepi sumur terdapat banyak papan-papan nama yang ditancapkan di atas tanah, dan di situ terdapat pula bekas-bekas hiyo. Agaknya mereka menyembahyangi leluhur mereka di tepi sumur ini secara beramai-ramai. Sumur ini merupakan kuburan bersama. Pantas saja Siang Lomo dapat menggunakan sumur ini tanpa diketahui orang, karena orang lain tentu tidak ada yang berani memasuki sumur yang dijadikan kuburan ini, yang tentu merupakan sebuah tempat yang keramat. Dengan perasaan yang mungkin hanya dapat dirasakan oleh seekor burung yang baru terlepas dari sangkarnya, atau seekor harimau yang baru terlepas dari kerangkeng, Cheng Cheng segera pergi dari tempat itu, menuruni lereng atau memilih jalan menurun untuk keluar dari dalam hutan yang cukup lebat itu. Biarpun semalam suntuk tak pernah tidur dan baru saja mengalami ketegangan yang cukup hebat, namun kelegaan dan kegembiraan hatinya dapat terbebas secara yang tak disangka-sangkanya itu membuat wajah Cheng Cheng berseri-seri. Dan segala yang tampak di depan matanya, pohon-pohon dan batu-batu, bahkan rumput dan daun kering, kelihatan amat indah dan menyenangkan hatinya. Ingin dia tertawa-tawa, ingin dia bernyanyi-nyanyi, akan tetapi kadang-kadang dia berhenti dan termenung, alisnya berkerut kalau dia teringat kepada gurunya. Betapapun juga, harus ia akui bahwa Bantok Moli yang kejam dan mengerikan itu telah menyelamatkan nyawanya, bukan itu saja, bahkan nenek itu telah menurunkan ilmu-ilmunya kepadanya. Kini nenek itu telah tewas. Subo, aku akan membalaskan sakit hatimu terhadap Siang Lomo, bisiknya sambil mengepal tinju dan dia cepat mengusir bayangan Subonya dan melanjutkan perjalanannya dengan cepat karena dari atas dia melihat genteng-genteng rumah penduduk dusun di bawah sana. Dia berhenti di luar dusun itu ketika melihat anak sungai yang airnya jernih sekali. Timbul keinginan hatinya untuk mandi dan minum. Atau setidaknya dia harus mencuci mukanya di air yang jernih itu, karena kalau mandi dia khawatir dilihat orang. Cepat dia menuruni anak sungai itu, akan tetapi baru saja kedua tangannya menyentuh air, tiba-tiba terdengar orang berseru penuh kekhawatiran. Hei! Nona, jangan sentuh air itu, lekas kau keluar dari situ. Tentu saja Cheng Cheng merasa heran sekali. Kalau orang itu melarangnya, tentu dia akan marah. Akan tetapi orang itu jelas bukan melarang, melainkan memperingatkannya seolah-olah orang itu merasa ngeri dan takut akan sesuatu. Mengapa tidak boleh? Lopek, tanyanya ketika laki-laki setengah tua itu sudah tiba dekat sambil berlarian. Ai, Nona, harap cepat keluar. Air sungai itu beracun. Beracun. Cheng Cheng tertarik sekali dan memandang air itu, lalu membawa tangannya yang basah ke depan hidungnya, bahkan lalu menjilatnya. Memang beracun, pikirnya, akan tetapi hanya tipis dan lemah saja kekuatan racun itu, agaknya karena sudah tercampur air yang amat banyak itu. Biarlah aku ingin mencuci muka dan minum, jawabnya seenaknya dan dia lalu mencuci mukanya, bahkan menyendok air dengan kedua telapak tangan dan diminumnya. Menyegarkan rasanya. Nona! Jangan anakku pun sekarang hampir mati karena minum air ini, dan di kampung kami sudah ada 6 orang yang tewas. Mengapa Nona begini nekat? Cheng Cheng makin tertarik dan dia lalu meloncat ke darat. Sekali loncat saja dia telah tiba di depan laki-laki tua itu yang memandang terbelalak kemudian menjatuhkan diri berlutut.
Kiranya Nona adalah seorang pendekar wanita yang sakti. Nona tidak takut racun dan Nona melompat seperti terbang. Kalau begitu, saya mohon dengan hormat, sudilah kiranya Nona menolong kami, mengobati putraku dan beberapa orang lain yang belum tewas akan tetapi yang menderita sakit hebat karena air sungai ini. Cheng Cheng mengangguk. Baik, akan kucoba untuk menyembuhkan mereka. Mari. Kakek itu girang sekali dan cepat mengajak Cheng Cheng memasuki perkampungan itu langsung menuju ke sebuah rumah yang paling besar dan paling indah di dusun itu. Kiranya orang tua itu adalah hartawan yang paling kaya di dusun itu, dan dia lalu dengan singkat menceritakan kepada istrinya yang masih menangis bahwa nona muda ini hendak mengobati putra mereka. Ibu yang cemas ini cepat mengajak Cheng Cheng memasuki sebuah kamar dan di atas pembaringan rebahlah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang membengkak mukanya dan panas badannya. Cheng Cheng menghampiri, dan sebentar saja dia sudah tahu bahwa anak ini memang keracunan, racun yang sama dengan yang dia dapatkan di dalam anak sungai tadi. Racun yang sama sekali tidak berbahaya kalau saja orang tahu cara pengobatannya. Cepat dia menotok jalan darah di dada kiri anak itu dan menyuruh sang ibu mengambil abu dapur, merendam abu itu di dalam air, lalu memberikan air itu setelah abunya mengendap, untuk diminumkan anaknya. Setelah ditotok dan minum obat sederhana ini, anak itu benar saja sembuh, bengkak pada mukanya mengempis dan napasnya tidak memburu lagi, panas tubuhnya pun menurun. Tentu saja hartawan itu menjadi girang sekali dan orang lain yang menderita keracunan yang sama lalu dibawa ke rumah gedung itu dan semua diobati oleh Cheng Cheng dan dapat diselamatkan nyawanya. Rumah itu penuh dengan penduduk dan mereka semua berlutut menghaturkan terima kasih kepada Cheng Cheng dipimpin oleh kepala dusun itu yang masih adik kandung sendiri dan si hartawan tadi. Cheng Cheng berkata, "Harap cuy sekalian bangkit dan jangan berlebihan. Aku hanya ingin tahu mengapa air sungai itu beracun. Apakah biasanya tidak begitu?" "Tentu saja tidak, Li Hiap, pendekar wanita," jawab si kepala dusun setelah semua orang bangkit. Sejak turun-temurun, anak sungai itu memiliki air yang jernih dan bersih dan yang menjadi air minum seluruh penduduk dusun. Akan tetapi sejak 3 hari yang lalu, tiba-tiba saja airnya mengandung racun yang jahat itu sehingga ada 6 orang penduduk kami tewas, yang lain sakit dan tentu akan tewas pula kalau tidak ada pertolongan Li Hiap. Sungguh aneh, kata Cheng Cheng. Racun seperti itu adalah buatan orang dan tak mungkin dapat meracuni sungai kalau tidak sengaja dilakukan orang. Kami mendengar berita bahwa di selatan sana keadaan dusun-dusun lebih parah lagi karena mengamuknya racun yang entah datang dari mana. Kami tadinya tidak percaya sampai air sungai itu menjadi beracun, jawab si kepala dusun. Terpaksa kami menggunakan air dari sumber di atas bukit untuk keperluan kami. Dan cuy tahu mengapa sebabnya semua itu? Tidak, Li Hiap, kami tidak tahu. Kalau begitu tentu ada apa-apa di selatan sana. Aku akan pergi ke sana menyelidikinya. Mendengar ucapan ini, semua orang memandang dengan muka berubah. Ada apakah di selatan? Cheng Cheng bertanya melihat sikap mereka itu. Si kepala kampung memandang ke kanan kiri seperti orang ketakutan, lalu berkata lirih. Sebaiknya kalau Li Hiap jangan mengambil jalan ke selatan. Kurang lebih 50 li dari tempat ini terdapat tempat yang dinamakan Lembah Bunga Hitam, dan tempat itu amat berbahaya. Mengapa? Penghuni Lembah Bunga Hitam adalah golongan yang amat ditakuti di sekitar daerah ini, dan sudah banyak yang menjadi korban keganasan mereka, namun tidak ada yang berani melawan karena mereka itu amat lihai. Cheng Cheng tersenyum. Tak usah cuy khawatir, aku mampu menjaga diriku. Akan tetapi kepala kampung dan hartawan itu, juga para penduduk, menahan Cheng Cheng pergi seketika. Mereka lebih dulu ingin menjamu Cheng Cheng untuk menyatakan terima kasih mereka. Bahkan melihat betapa pakaian yang dipakai Dara itu sudah amat lapuk, si hartawan sudah cepat menyiapkan pakaian baru untuk Cheng Cheng, dan setelah Dara itu dipaksa untuk makan minum bersama mereka, lalu seekor kuda yang besar dihadiahkan pula kepada Dara itu. Cheng Cheng juga tidak menolak pemberian itu, menerima dengan gembira dan berterima kasih. Dia memang amat membutuhkan pakaian bersih, dan kuda itu pun dapat berguna baginya. Maka dengan diantar oleh para penduduk sampai di pintu dusun, Dara ini berangkat melanjutkan perjalanannya menuju ke selatan. Akan tetapi baru kurang lebih 10 li kudanya dilarikan ke selatan, tiba-tiba di luar sebuah hutan dia melihat penduduk dusun berbondong-bondong pergi mengungsi ke utara.
Keadaan mereka sungguh menyedihkan, kelihatan muka mereka pucat ketakutan, pakaian kumal dan penuh duka, ada yang menggendong anak, ada pula yang menggandeng dua anak di kanan kiri, ada yang menggendong buntalan pakaian dan memikul barang-barang yang sempat mereka bawa lari mengungsi. Cheng Cheng meloncat turun dari kudanya dan memegang kendali kuda, memandang orang-orang itu yang agaknya tidak mempedulikannya, bahkan agaknya memandang kepadanya dengan penuh curiga dan penuh kebencian. Akhirnya dia bertanya kepada dua orang laki-laki setengah tua yang berjalan berdampingan sambil bercakap-cakap. Jiwi Lopek, paman tua berdua, agaknya kalian semua mengungsi dengan tergesa-gesa dan ketakutan, apakah yang terjadi di selatan? Dua orang laki-laki itu berhenti dan memandang kepada Cheng Cheng dengan penuh keheranan. Apakah Nona hendak maksudkan bahwa Nona belum tahu akan apa yang sedang dan telah terjadi, dan sekarang Nona hendak melakukan perjalanan ke selatan? Tanya yang berjenggot pendek. Benar, Lopek. Akan tetapi, apakah sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa Lopek sekalian melarikan diri dan pergi mengungsi? Tadinya kami mengira tentu Nona adalah seorang di antara mereka. Kalau ternyata bukan, harap Nona cepat membalikkan kuda dan ikut melarikan diri bersama kami sebelum terlambat. Sebelum terlambat? Ya, lihat. Kami adalah petani-petani akan tetapi sekarang terpaksa melarikan diri tanpa membawa seekor pun binatang peliharaan. Kuda Nona masih sehat, maka lekas-lekas Nona bawa pergi sejauhnya ke utara kalau ingin selamat. Tentu saja Cheng Cheng menjadi makin tertarik. Jelas bahwa telah terjadi sesuatu yang amat hebat di selatan, yang akibatnya telah menggegerkan dusun di utara tadi di mana air sungai mendadak menjadi beracun. Lopek, tolong jelaskan. Apa yang sedang terjadi? Geger hebat, dunia akan kiamat, Nona. Sejak 3 hari yang lalu, terjadi pertempuran hebat di Lembah Bunga Hitam, antara golongan penghuni lembah dan musuh-musuh mereka. Pertandingan yang mengerikan, dan akibatnya bagi para penghuni dusun di sekitar lembah, lebih mengerikan lagi. Bayangkan saja, ternak-ternak kami mati, air pun keracunan, hawa udara pun beracun, semua tanaman layu dan agaknya tanah pun menjadi beracun. Dua golongan ahli-ahli racun perang menggunakan racun-racun mengerikan. Banyak di antara penduduk dusun sekitar tempat itu mati konyol, maka kami semua cepat melarikan diri mengungsi. Nah, sekarang sebaiknya Nona cepat memutar arah perjalanan Nona, atau kalau ada keperluan ke selatan, sebaiknya mengambil jalan memutari pegunungan di selatan itu agar tidak melewati Lembah Bunga Hitam. Cheng Cheng menjadi tertarik sekali. Dia meloncat ke atas punggung kudanya dan berkata, "Terima kasih, Lopek. Saya akan meninjau keramaian itu." Lalu dia membedal kudanya ke selatan. Sayang kuda sebaik itu akan mati konyol, terdengar seorang berkata. Nona itu lebih sayang lagi, begitu muda remaja dan cantik jelita, kata orang kedua. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa Cheng Cheng, murid yang telah mewarisi ilmu dari nenek yang menjadi datuk racun, Bantok Moli, tentu saja tertarik sekali mendengar bahwa ada dua golongan ahli-ahli racun sedang bertanding dan tentu saja dia tidak merasa takut sama sekali. Makin banyak Cheng Cheng bertemu dengan para rombongan pengungsi. Setelah Lembah Bunga Hitam tinggal 15 li lagi jauhnya, dia memberikan kudanya kepada rombongan pengungsi terakhir, karena dia maklum bahwa hawa udara yang mulai bau wangi-wangi aneh itu amat berbahaya bagi kudanya. Dia melanjutkan perjalanan menuju ke Lembah Bunga Hitam dengan berlari-lari. Dusun-dusun sudah kosong dan makin dekat dengan Lembah Bunga Hitam, makin mengerikanlah keadaannya. Dusun-dusun itu ditinggalkan penghuninya yang masih hidup, meninggalkan banyak mayat manusia di mana-mana. Pohon-pohon layu dan daunnya rontok menjadi gundul mengerikan. Bangkai-bangkai berserakan di atas tanah, dari bangkai binatang buas yang galak dan kuat seperti beruang hutan sampai kijang dan kelinci, dari belalang dan jengkerik sampai segala macam kadal, coro, kecoak, dan semut. Juga anak-anak sungai dan selokan-selokan penuh dengan bangkai katak, ikan, yuyu, belut dan sebagainya. Semua bangkai mulai membusuk, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya bau di sepanjang jalan dan dusun-dusun itu. Merupakan daerah mati, daerah yang menyeramkan di mana maut memperlihatkan taring dan kukunya yang tajam meruncing. Makin dekat dengan Lembah Bunga Hitam, makin mengerikan keadaannya, bahkan banyak tanah yang hangus seperti terbakar, ada tanah yang merekah retak-retak dan masih mengeluarkan asap, ada air hitam menetes-netes dari pohon seperti darah, air yang mengandung racun ganas.
Di samping kengerian yang dihadapinya, Cheng Cheng juga merasa tertarik bukan main karena segala macam racun yang diajarkan oleh subonya selama ini. Sekarang dapat dia melihatnya dalam bentuk aslinya, melihat kenyataannya. Dia mengenal dari bentuk, warna, dan baunya, dan untuk setiap racun yang terdapat di situ, Cheng Cheng mengenal pula cara menolaknya, bahkan tubuhnya yang sudah dilatih dan diisi dengan hawa beracun boleh dikatakan kebal terhadap segala macam racun. Ketika Cheng Cheng memasuki perkampungan terakhir yang berada di luar lembah bunga hitam, perkampungan yang tadinya dihuni oleh anak buah lembah bunga hitam tingkat terendah, dusun ini juga sudah kosong sama sekali dan di sini jelas nampak bekas-bekas pertandingan yang mengerikan karena banyak berserakan mayat-mayat yang membusuk, bahkan ada pula yang sudah tinggal rangkanya saja. Padahal pertandingan baru berjalan 3 hari yang lalu. Memang ada beberapa macam racun yang kalau mengenal tubuh orang lalu menggerogoti kulit daging dengan cepatnya sehingga dalam waktu 1 hari 1 malam saja yang ada tinggal kerangkanya, karena yang lain-lainnya telah mencair dan habis. Selain mayat-mayat ini, tampak pula binatang-binatang berbisa yang juga kebal terhadap racun-racun lain. Tampak kelabang, kalajengking dan ular-ular berbisa segala jenis, berkeliaran dan makan bangkai-bangkai binatang lain. Ada pula beberapa ular jenis ular merah hitam tampak memperebutkan daging membusuk tubuh seorang manusia. Cheng Cheng bergidik, apalagi ketika dia melihat seorang anak perempuan berusia kurang lebih 10 tahun rebah miring di atas tanah kering. Hatinya merasa ngeri dan kasihan akan tetapi juga terheran-heran melihat betapa mayat anak kecil ini masih utuh. Hanya agaknya tidak lama lagi utuhnya karena di sekelilingnya terdapat banyak sekali ular berbisa yang seolah-olah menanti saat baik untuk nanti memperebutkan daging yang masih lunak dan utuh itu. Tidak, pikir Cheng Cheng. Aku tidak mungkin membiarkan mayat anak itu dimakan ular-ular jahanam itu. Harus kuselamatkan mayat itu, akan kukubur baik-baik. Dia menghampiri mayat itu dan tiba di luar lingkaran ular-ular yang mengerumuni mayat anak kecil itu. Tiba-tiba terdengar suara ketawa yang membuat bulu tengkuk Cheng Cheng bangun berdiri saking ngerinya karena suara ketawa itu keluar dari mulut mayat anak perempuan itu. Dan, mayat, itu kini bangkit duduk, wajahnya cantik mungil akan tetapi pucat sekali seperti mayat, dan sepasang matanya bersinar-sinar, mulutnya yang tertawa-tawa itu tiba-tiba kini berdesis-desis seperti suara ular. Suara mendesis ini disambut oleh suara mendesis dari 4 penjuru, dan bukan hanya ular-ular yang tadi berkerumun di situ saja yang bergerak, juga dari arah lain berdatangan banyak ular besar kecil yang mendesis-desis dan merayap secepatnya ke tempat itu, seolah-olah memenuhi panggilan anak perempuan itu. Tiba-tiba, desis yang keluar dari mulut anak perempuan itu berubah dan terkejutlah Cheng Cheng ketika dia melihat betapa semua ular itu kini membalik dan seperti marah menyerbu ke arahnya. Sebentar saja ular-ular besar kecil, semuanya beracun, dipimpin oleh 7 ekor ular sendok yang berdiri, dan dengan leher berkembang menyembur-nyembur, mengurungnya dan anak perempuan itu kini sudah bangkit berdiri dan menari-nari kegirangan sambil tertawa-tawa, seolah-olah seorang anak kecil yang memperoleh permainan menarik sekali. Mengertilah Cheng Cheng bahwa dia berhadapan dengan seorang bocah yang luar biasa, tentu anak dari golongan sesat yang amat lihai. Bentaknya dan dia melangkah maju ke arah 7 ekor ular sendok yang paling galak. 7 ekor ular itu menyerangnya dengan berbareng, mematuknya. Cheng Cheng menggerakkan kedua lengannya setelah menyingsingkan lengan bajunya agar jangan tergigit robek. 7 ekor ular itu tentu saja tertarik dan kesemuanya lalu mematuk ke arah kedua lengan yang berkulit putih itu. Ketika Cheng Cheng mengangkat kedua lengannya, 7 ekor ular kobra itu bergantungan pada lengannya dan kini Cheng Cheng menggerakkan tangannya, mencengkeram kepala ular-ular itu yang menggigit lengannya, lalu sekali mengerahkan tenaganya, kepala 7 ekor ular itu hancur dan bangkai ular itu dia lemparkan ke bawah. Sementara itu, ular-ular yang lain sudah menyerbu, akan tetapi gigitan mereka sama sekali tidak mempengaruhi apa-apa pada tubuh darah itu, bahkan dia lalu menggerakkan kaki tangan dan menginjaki kepala ular, menangkapi dan membanting sehingga ular-ular itu menjadi morat-marit dan kacau balau, banyak yang mati, sisanya lalu ketakutan dan mulai menjauhkan diri. Anak perempuan yang tadi menari-nari kegirangan, kini menghentikan tariannya, memandang dengan mata terbelalak, kemudian melangkah maju. Kau dapat mengalahkan ular-ularku? Cheng Cheng menangkap kepala seekor ular yang sebesar lengannya dan panjangnya lebih dari 1 meter, menggerakkan bangkai ular itu ke arah anak perempuan tadi. Plak! Plak! Biarpun anak perempuan itu berusaha mengelak,
tetap saja ekor ular itu menyabet kedua pipinya. Anak itu menangis dan menutupi mukanya. Dingin kembali hati Cheng Cheng yang tadinya panas. Dia menghampiri dan mengelus kepala anak luar biasa itu. "Kau siapa dan mengapa kau di sini seorang diri?" tanyanya dengan suara halus. Anak itu mengangkat mukanya memandang. Cantik benar wajah anak ini, hanya sayang kepucatan wajahnya mengerikan, seolah-olah tidak ada darah mengalir di bawah kulit itu. Engkau tidak akan membunuh aku?" tanya anak itu. Cheng Cheng tersenyum. "Ih, mengapa aku harus membunuhmu? Penci, engkau orang aneh, tidak seperti yang lain. Ayah tentu akan senang sekali bertemu denganmu." "Siapa ayahmu, dan engkau siapa?" "Namaku Kim Hui Li, dan ayahku adalah Hek Tiao Lomo." Berkata demikian, anak itu memandang dengan sikap bangga. Akan tetapi kembali dia terheran-heran dan kecewa karena agaknya wanita yang dapat mengalahkan ular-ularnya itu sama sekali tidak kelihatan kaget. Memang Cheng Cheng selama hidupnya belum pernah mendengar nama Hek Tiao Lomo, iblis tua Raja Wali Hitam. Itu, tentu saja dia tidak menjadi kaget. Dia tidak tahu bahwa iblis tua itu bukan lain adalah raja atau ketua pulau neraka yang memiliki ilmu kepandaian hebat bukan main. "Di manakah ayahmu? Mengapa kau ditinggalkan di sini seorang diri?" "Ayahku baru sibuk perang dengan orang-orang lembah bunga hitam," mengatur anak buahnya. "Aku bosan melihat perang selama 3 hari, maka aku pergi sendiri bermain-main di sini. Sini sepi, tidak ada orang hidup, tidak ada lagi orang bertempur." "Enci, apa kau tidak takut kepada ayahku?" "Ayahku ditakuti semua orang. Baru mendengar namanya saja, orang sudah lari ketakutan, akan tetapi kenapa engkau tidak lari?" "Aku tidak takut kepada siapapun juga." "Bagus. Kiranya engkau di sini, Hui Li. Dan kau bertemu dengan seorang bocah sombong." "Hahaha, jangan ditiru sikap sombongnya itu, karena sikap itu hanya akan mencelakakan." Cheng Cheng cepat membalikkan tubuhnya dan dia terkejut. Selama hidupnya belum pernah dia bertemu dengan seorang manusia seperti ini, amat menyeramkan. Laki-laki itu usianya tentu sudah 50 tahun lebih, tubuhnya tinggi besar seperti raksasa dan ketika tertawa tadi, mulutnya terbuka memperlihatkan 2 buah gigi panjang meruncing seperti taring singa. Kedua lengannya yang tidak tertutup karena bajunya berlengan pendek itu penuh bulu yang kaku seperti jarum hitam. Matanya liar dan mengandung sinar kejam dan buas seperti mata singa sedang marah. Diam-diam Cheng Cheng merasa heran bukan main. Orang yang buruk seperti setan ini memiliki seorang anak perempuan yang demikian manis dan mungilnya. Sungguh tidak patut. "Jadi engkau adalah ayah dari Hwee Li?" Seorang anak kecil dibiarkan bermain-main sendiri di tempat seperti neraka ini. Sungguh ayah yang tidak dapat mendidik dan menjaga anak. Cheng Cheng berkata untuk membalas ejekan kakek raksasa itu, sedikit pun tidak mengenal takut. Wah, nona muda. Apa anakku tidak mengatakan siapa adanya ayahnya?" "Sudah, ayah. Akan tetapi enci ini hebat, dia tidak takut kepada Hek Tiao Lomo," tiba-tiba Hwee Li berseru. Muka kakek itu berubah merah dan kedua matanya melotot lebar ketika memandang Cheng Cheng. "Kau tidak tahu siapakah Hek Tiao Lomo?" "Aku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Tidak ada sangkut pautnya dengan aku sama sekali." "Keparat sombong. Engkau tentu orang pihak lembah bunga hitam." "Aku tidak mengenal lembah bunga hitam. Aku kebetulan lewat di sini dan melihat akibat perang yang kotor dan keji, melihat anak kecil yang tidak terdidik baik-baik menyerangku dengan ular-ular beracun." "Hahaha, engkau nona muda yang cantik, mulutmu kecil akan tetapi suaramu besar. Kau tidak takut kepada pulau neraka?" "Aku tidak peduli dan tidak kenal pulau neraka." "Hahaha. Dan kau juga tidak takut kepada lembah bunga hitam?" "Persetan dengan lembah bunga hitam." "Hahaha." Ketua pulau neraka itu tertawa bergelak dan menjadi makin tertarik. Kalau tadi dia mendengar bahwa pulau neraka tidak ditakuti, dia agak mendongkol, akan tetapi sekarang mendengar bahwa darah muda jelita ini juga tidak takut kepada lembah bunga hitam yang menjadi lawannya, dia tertawa girang. "Ingin aku melihat muka si tua bangka Hek Hua Lokui, setan tua bunga hitam, kalau mendengar bahwa lembah bunga hitam tidak ditakuti oleh seorang bocah perempuan." "Hahaha. Ayah, penci ini tentu saja tidak takut. Dia lihai sekali.
Ular-ularku banyak yang mati dan sama sekali tidak berdaya menghadapinya, tiba-tiba Hweli berkata. Apa? Ketua Pulau Neraka menjadi terkejut dan gembira. Kiranya seorang nona muda yang lihai juga, ya. Tempat ini menjadi gelanggang pertandingan mengadu racun dan kau masih berani datang ke sini, bahkan kau telah mengalahkan ular-ular berbisa itu? Agaknya kau tidak takut racun, ya? Cheng Cheng tersenyum mengejek, teringat akan mendiang subonya yang menjadi datuk ilmu racun. Racun adalah makananku sehari-hari, katanya, bukan semata-mata untuk bersombong karena memang selama berada di neraka bawah tanah bersama subonya, boleh dibilang setiap hari dia disuruh makan racun. Itulah cara subonya membuat dia kebal akan racun, dan tentu saja menelan racun itu disertai ramuan obat dan totokan-totokan pada jalan darah tertentu. Akan tetapi Hektiau Lomo menerimanya sebagai suatu kesombongan besar. Dia adalah ketua Pulau Neraka yang terkenal sebagai tempat racun, dan dia adalah seorang ahli, maka mendengar kesombongan ini dia menjadi marah. Bagus, kalau begitu makanlah ini. Tangannya bergerak dan uap hitam menyambar dari tangan itu ke arah muka Cheng Cheng. Cheng Cheng dapat mencium bau uap beracun itu, maka dia tahu racun apa yang dipergunakan kakek itu untuk menyerangnya. Dia tetap tersenyum, hanya miringkan sedikit kepalanya agar tidak terkena hawa pukulan yang menyambar dari tangan itu, dan uap hitam menyelimuti mukanya. Terdengar suara kakek itu tertawa bergelak. Uap hitam itu saja sudah cukup untuk merobohkan seorang lawan tangguh, roboh dan pingsan, dan dia pun merasa yakin bahwa darah muda ini akan roboh pingsan pula. Akan tetapi, suara ketawanya berhenti dan dia terbelalak kaget ketika melihat setelah asap membuyar, gadis itu tetap saja berdiri tegak, mukanya tetap berseri, juga matanya masih bersinar-sinar. Sama sekali tidak ada tanda-tanda keracunan padahal gadis itu tidak menahan pernapasannya dan jelas telah menyedot uap hitam itu. Kau dapat bertahan? Makanlah ini. Kakek itu kembali membentak dan kini dia membanting sesuatu di depan Cheng Cheng. Benda bulat putih itu meledak dan muncratlah cairan hijau yang mengeluarkan bau memuakkan. Cairan ini muncrat dan ketika mengenai tanah mengeluarkan suara mendesis dan mengeluarkan asap seolah-olah tanah yang terkena benda cair ini terbakar. Cheng Cheng mengelak agar pakaiannya tidak terkena benda itu, akan tetapi kedua tangannya menyampok benda cair yang muncrat. Kedua tangan itu berlepotan benda cair hijau itu. Kembali Hektiau Lomo terbelalak kaget. Benda cair itu adalah racun yang amat jahat dan segala benda, apalagi kulit daging, akan hancur membusuk terkena benda ini, akan tetapi kedua tangan nona itu yang berlepotan benda cair ternyata tidak apa-apa. Bahkan Cheng Cheng lalu membentak. Kau makanlah sendiri. Kedua tangan nona itu bergerak dan benda cair yang berlepotan di tangannya memercik ke arah muka Hektiau Lomo. Hektiau Lomo berteriak kaget sekali, akan tetapi dia pun dapat menghindarkan diri dari percikan cairan hijau itu. Diam-diam dia menjadi terkejut sekali. Dia sendiri kalau harus menghadapi racun hijau pencabut nyawa itu harus menggunakan obat penawar lebih dulu karena racun ini terlalu berbahaya. Akan tetapi gadis itu dapat menangkisnya begitu saja, dengan seenaknya seolah-olah racun hijau itu bukan apa-apa. Dia menjadi penasaran. Mungkinkah gadis ini memiliki keahlian tentang racun yang melebihi dia? Tak mungkin. Kau hebat akan tetapi cobalah ini. Kini Hektiau Lomo menggerakkan kedua telapak tangan mendorong ke depan dengan cepat sekali. Cheng Cheng maklum bahwa itu merupakan pukulan beracun, maka dia yang melihat betapa cepatnya gerakan kakek ini, cepat mendorongkan kedua tangannya pula memapaki. Melihat ini, Hektiau Lomo tertawa bergelak. Gadis itu berani memapaki pukulannya yang mengandung 5 racun inti, pukulan yang disebut ngotok toat beng ciang, pukulan tangan 5 racun pencabut nyawa. Padahal pukulannya ini amatlah ampuhnya, dahsyat dan jarang, bahkan belum pernah ada yang mampu menerimanya kecuali ketua lembah bunga hitam tentunya. Hahaha, sekarang engkau mampus, bocah sombong, teriaknya. Di samping hawa beracun yang amat ganas ini, juga dia mengandalkan kekuatan sinkangnya yang mendorong hawa beracun itu sehingga daya serang racun itu tidak perlu disangsikan lagi kedahsyatannya. Plak! Plak! Hektiau Lomo kini benar-benar kaget. Tidak saja gadis itu berani menerima pukulannya dan jelas bahwa ngotok toat beng ciang tidak berbekas apa-apa, juga gadis itu ternyata memiliki sinkang yang cukup tinggi sehingga mampu menangkis pukulannya tadi.
Lebih lagi, dia merasa betapa telapak tangannya gatal-gatal, tanda bahwa telapak tangan gadis itu mengandung racun yang luar biasa dan agaknya tak dapat ditahan oleh kulit telapak tangannya yang kebal karena terisi ilmu pukulan beracun tadi. Cepat dia memasukkan kedua tangan ke dalam sakunya di mana sudah terdapat batu-batu mustika penawar racun, agar kedua tangan itu tidak sampai keracunan hebat. Cheng Cheng tersenyum mengejek. "Bagaimana, Hektialomo?" katanya. "Bocah sombong, kiranya engkau setan cilik beracun pula. Akan tetapi jangan kira Hektialomo kalah olehmu dalam keahlian racun. Coba kau bebaskan dirimu dari lingkaran racun api ini kalau mampu." Tiba-tiba kakek itu bergerak lari memutari tempat Cheng Cheng berdiri. Dara itu terkejut menyaksikan betapa cepatnya kakek itu bergerak. Tadi dia sudah merasakan kehebatan tenaga sinkang kakek itu, kini dia menyaksikan ginkang yang amat hebat sehingga diam-diam dia maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang yang benar-benar amat sakti. Namun dia tidak menjadi gentar. Kalau hanya diserang dengan segala macam racun saja dia tidak akan takut. Maka sambil berdiri dengan tenang dia memandang lawan yang sambil berlari cepat mengelilinginya itu ternyata telah menaburkan semacam bubuk putih di atas tanah di sekitarnya. "Hahaha. Hendak kulihat bagaimana kau menghadapi racun api yang mengelilingimu." Hektialomo tertawa dan masih terus melangkah di sekeliling Cheng Cheng, agaknya siap untuk menyerang apabila darah itu melompat keluar dari lingkaran itu. Cheng Cheng memandang ke bawah. Dia tahu racun macam apa itu yang kini mulai membara dan perlahan-lahan api itu memakan tanah dan merayap mendekatinya sehingga dengan cepat lingkaran api itu menjadi makin menyempit. Sebentar lagi tentu lingkaran itu akan mencapai kakinya dan membakarnya. Dari dalam neraka di bawah tanah, ketika dia pergi meninggalkan tempat itu, Cheng Cheng telah membawa semua persediaan racun-racun ampuh milik subonya. Maka kini dia mengeluarkan sebungkus obat bubuk berwarna hitam, menjumput obat itu dan menaburkan di sekeliling tubuhnya dengan sikap tenang. Hektialomo memandang dengan penuh perhatian, dan mukanya berubah ketika dia melihat betapa api dari racun yang ditaburkannya tadi, ketika tiba di tempat yang sudah ditaburi obat bubuk hitam oleh Cheng Cheng, menjadi padam seketika. Padahal obat bubuk putihnya tadi adalah racun yang dapat membakar apa saja. Sekarang menangislah engkau." Hektialomo membentak, tidak menggunakan ilmu sihir karena dia hendak menonjolkan keahliannya menggunakan racun, melainkan melemparkan bubuk hitam seperti uap ke arah muka Cheng Cheng. Darah ini mengenal pula bubuk yang membuat orang dapat menangis itu, akan tetapi karena dia tahu bahwa dirinya sudah kebal terhadap racun ini yang termasuk golongan menengah, tidak berapa kuat, dia tidak mengelak, hanya memejamkan mata sambil menerjang ke depan dan kini dia membalas dengan meludah ke arah Hektialomo. Bukan meludah biasa, karena ludahnya itu memercik lebar seperti hujan menyerang lawan. Hektialomo yang hanya menyangka bahwa nona itu karena marahnya meludah untuk menghinanya, mengelak akan tetapi ketika punggung tangannya terkena percikan ludah, dia berteriak kaget. "Aduh! Ih, keparat, sampai ludah-ludahnya pun beracun," teriaknya kaget. Cepat dia menggosok punggung tangan kirinya dengan batu mustika pemunah racun. Namun, tetap saja kulitnya terdapat titik-titik hitam sebagai bekas racun ludah itu. Hektialomo memandang dengan mata terbelalak lebar. Maklumlah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang ahli racun yang benar-benar amat lihai, bahkan mungkin melebihi kehebatan ilmunya tentang racun. Hebat, siapa mengira bahwa di dunia terdapat seorang ahli racun yang masih begini muda dan hebat. Orang harus mengenal batas kemampuannya dan mengakui keunggulan seorang ahli. Agaknya pengetahuanmu dalam hal racun tidak kalah olehku, Nona. Akan tetapi ingin aku melihat sampai di mana kehebatan ilmu silatmu." Setelah berkata demikian, kakek itu menerjang maju, kini menggunakan ilmu silatnya untuk menerjang Cheng Cheng. Sekali ini Cheng Cheng menjadi kelabakan. Tentu saja dia menjadi repot sekali menghadapi serangan seorang ahli seperti Hektialomo yang sudah memiliki tingkat ilmu silat yang amat tinggi. Padahal Cheng Cheng hanyalah memiliki kepandaian yang belum berapa tinggi, hanya berkat latihan dari kakeknya, sedangkan di waktu dia menjadi murid Bantok Moli, dalam waktu hanya 3 bulan itu dia lebih banyak melatih diri dengan ilmu tentang racun dan pukulan-pukulan beracun serta kekebalan terhadap racun. Kalau dia diserang dengan racun dia dapat menghadapi dengan enak saja, kini diserang dengan ilmu silat tinggi, dia menjadi sibuk dan biarpun dia berusaha menghindarkan diri dengan elakan, tangkisan, bahkan sedapat mungkin membalas,
namun dalam waktu 20 jurus saja dia sudah dapat dirobohkan dalam keadaan tertotok lemas dan lumpuh kaki tangannya. Hahaha, kiranya ilmu silatmu tidak seberapa tinggi, tidak akan mampu menandingi seorang pembantuku di Pulau Neraka, kata kakek itu. Akan tetapi ilmu pengetahuanmu tentang racun hebat, maka sayang kalau kau dibunuh. Willy, bawa dia pulang, suruh para paman menjaga baik-baik agar dia tidak sampai lolos. Aku masih banyak urusan mengatur penyerbuan ke lembah. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat lenyaplah tubuh kakek raksasa itu sehingga Cheng Cheng menjadi terkejut dan kagum sekali. Dia tidak merasa penasaran dikalahkan oleh kakek tadi karena memang kepandaian kakek itu agaknya tidak kalah oleh tingkat kedua orang kakek kembar sekalipun. Anak perempuan itu menghampiri Cheng Cheng yang masih rebah telentang dalam keadaan kaki tangannya lumpuh dan lemas, tersenyum manis dan matanya berseri-seri penuh sikap menggoda. Wah, kau mengecewakan aku, Enci. Ketika kau mengalahkan semua ularku, kau hebat dan aku kagum, akan tetapi ternyata melawan ayah, sebentar saja kau roboh seperti orang yang amat lemah. Sejak kakek yang lihai tadi pergi, Cheng Cheng sudah memutar otaknya mencari akal. Tidak mungkin dia yang baru saja terbebas dari maut di dalam neraka bawah tanah, kini harus mandah saja terjatuh ke tangan kakek sakti itu. Dia harus mencari akal agar dapat lolos lagi dari bahaya maut. Sudah terlalu sering dia dicengkeram bahaya maut yang ganas sekali. Ketika bersama Shanti Dewi terkepung dan dikejar-kejar, ketika hanyut ke dalam sungai, kemudian ketika dia terjungkal ke dalam sumur maut, lalu jatuh ke tangan nenek gila Bantok Moli, bahkan ketika dia hendak dibunuh oleh Siang Lomo. Semua bahaya itu dapat dihindarkannya, maka kini pun dia harus dapat membebaskan diri. Willy, jadi engkau adalah putri Hektiau Lomo? Ya, aku putri tunggalnya. Ayahku adalah ketua Pulau Neraka. Hebat ya ilmu kepandaiannya? Cheng Cheng mencibirkan mulutnya. Hebat apa? Tidak lihatkah engkau tadi betapa dia kalah oleh aku dalam hal keahlian tentang racun? Anak perempuan itu mengangguk. Ya, akan tetapi akhirnya engkau toh kalah dan dirobohkan, kau mengecewakan hatiku, Enci. Willy, engkau suka akan kegagahan? Tentu saja. Ayahmu memang tinggi ilmu silatnya, akan tetapi dia belum lihai kepandaiannya tentang racun. Andai kata aku memiliki tingkat ilmu silat seperti dia, apakah dia tidak sudah tewas sekarang dan kalah olehku? Willy agaknya seorang anak yang cerdas. Dia mengangguk dan berkata, akan tetapi ilmu silatmu amat rendah, Enci. Memang harus kuakui itu. Akan tetapi keahlianku tentang racun jauh melebihi ayahmu. Willy, apakah kau kelak ingin menjadi seorang yang terpandai di dunia, tanpa ada yang mengalahkanmu? Tentu saja. Ayahku bilang, kalau aku berlatih dengan tekun dan kelak mewarisi semua ilmu ayahku, aku tentu akan menjadi seorang paling pandai nomor 1 di dunia. Ayahmu bohong. Andai kata ayahmu memiliki ilmu silat nomor 1 di dunia, tetap saja dia tidak dapat membikin kau menjadi ahli nomor 1 kelak, karena kalau kau bertemu dengan ahli racun nomor 1 di dunia, kau akan celaka. Kau baru benar-benar bisa menjadi orang paling pandai kalau selain mewarisi ilmu silat ayahmu engkau juga mewarisi ilmu tentang racun dariku. Anak itu mengerutkan alisnya dan mengangguk. Omonganmu benar juga, Enci. Tentu saja benar. Kalau kau mau menjadi muridku kelak untuk mempelajari ilmu tentang racun, kau akan menjadi ahli racun nomor 1 di dunia, tidak ada yang melawan lagi. Sebabnya? Karena aku adalah murid dan pewaris ilmu-ilmu dari datuk ahli racun Bantok Moli. Ayahku sudah lama menyebut-nyebut nama ini, mengatakan sayang bahwa wanita ahli racun nomor 1 di dunia itu lenyap. Memang lenyap bagi dunia umum, akan tetapi tidak bagiku. Aku menjadi muridnya dan pewaris ilmu-ilmunya dan karena sekarang dia telah meninggal dunia, aku adalah ahli nomor 1 di dunia, dan kelak engkau yang akan mewarisi kalau engkau suka menjadi muridku. Tentu saja aku suka sekali, jawab Willy dengan wajah girang. Kalau begitu, kau kuterima sebagai murid dan kelak setelah kau tamat belajar ilmu silat dari ayahmu, aku akan mulai mengajarmu tentang ilmu racun. Tapi lebih dulu harus bebaskan aku agar aku dapat menerima penghormatan sebagai muridku. Willy memang cerdik sekali. Dia memandang ragu. Akan tetapi, bagaimana kalau kelak kau melanggar janji dan kau pergunakan janji ini hanya untuk menipu aku agar kau dapat bebas? Cheng Cheng memaki di dalam hatinya akan kecerdikan anak ini.
Bodoh, bentaknya. Apa yang sedang terjadi? Apakah ayahmu sebagai ahli nomor 1 dalam ilmu silat juga suka membohongi orang dan melanggar janji? Tentu saja tidak. Siapa dia dan mengapa? Nah, aku pun sebagai ahli racun nomor 1, mana sudi melanggar janji? Hayo cepat kau bebaskan aku, apakah kau bisa menotok? Aku sudah belajar ilmu menotok dari ayah, akan tetapi aku tidak tahu bagaimana harus membebaskan totokan ayah pada tubuhmu. Mudah saja, asal engkau sudah dapat menggunakan jari tanganmu untuk menotok. Kau totoklah jalan darah di bawah tengkuku dengan 2 jari. Willy mendorong tubuh Cheng Cheng menjadi miring, kemudian dia menotok tempat itu. Duh! Cheng Cheng menyeringai kesakitan. Kurang ke atas sedikit, keluhnya. Willy kembali menotok, agak ke atas. Akan tetapi mula-mula totokannya tidak berhasil membebaskan Cheng Cheng, malah mendatangkan rasa nyeri. Akan tetapi setelah diulang-ulang sampai 5 kali, akhirnya totokan itu ada hasilnya dan kedua lengan Cheng Cheng dapat digerakkan sedikit akan tetapi jalan darahnya belum mengalir dengan sempurna. Dia lalu mengerahkan sinkangnya mendorong dari dalam dan berhasillah dia. Setelah kedua lengannya bebas, dia mengumpulkan tenaga lalu menotok bawah punggungnya sendiri untuk membebaskan kedua kakinya. Ai! Dia bangkit duduk sambil mengelus-elus tempat yang ditotok Willy tadi. Sekarang aku menjadi muridmu, Enci. Ya, kau lakukanlah upacara pengangkatan guru, berlutut dan memberi hormat 8 kali. Willy lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Cheng Cheng yang sudah bangkit berdiri, memberi hormat sampai 8 kali sambil menyebut. Subo. Begitu selesai memberi hormat, anak itu cepat meloncat bangun dan berkata. Subo, sekarang tiba giliranmu untuk mengucapkan janji kepadaku. Cheng Cheng tersenyum. Memang dia sudah merasa suka kepada anak kecil ini dan andai kata kelak mereka dapat saling jumpa kembali, agaknya dia tidak akan keberatan untuk menurunkan ilmu kepada anak yang cerdas ini. Maka tanpa ragu-ragu lagi dia pun berkata, aku berjanji. Nama Subo siapa? Harap sebutkan agar aku tidak lupa. Cheng Cheng tersenyum dan memandang kagum. Anak ini kelak akan menjadi seorang yang hebat, pikirnya. Aku Lu Cheng, berjanji bahwa kelak, kalau Kim Willy telah mempelajari ilmu silat dari ayahnya, aku akan mengajarkan ilmu tentang racun kepadanya sebagai muridku yang baik. Willy tertawa girang. Subo, mari sekarang kita pergi ke tempat yang dijadikan benteng ayahku dan para anak buah pulau neraka. Aku tanggung tidak akan ada yang berani mengganggumu setelah mereka tahu bahwa engkau adalah guruku. Tidak, Willy. Aku harus pergi dulu, kelak kita akan bertemu kembali. Anak itu menghela napas. Akan tetapi ingatlah Subo. Kalau aku sudah tamat belajar dari ayah dan Subo tidak datang mencariku, aku yang akan pergi mencarimu. Cheng Cheng tersenyum, memegang dagu yang manis itu. Engkau muridku yang baik, tentu kelak kita akan saling berjumpa. Percayalah. Nah, selamat tinggal, Willy. Cheng Cheng lalu cepat meloncat jauh dan berlari pergi dari situ, menuju ke selatan. Dia harus cepat pergi karena kalau sampai ayah anak itu datang kembali, belum tentu dia akan dapat menghindarkan diri dengan mudah dari kekuasaan kakek yang sakti itu. Biarpun dia melakukan perjalanan cepat, namun Cheng Cheng selalu bersikap hati-hati sekali karena dia maklum bahwa dia makin mendekati daerah berbahaya, yaitu lembah bunga hitam. Jalan mulai mendaki dan tidak tampak lagi ada dusun. Keadaan amat sunyi melengang, sunyi yang menegangkan karena di dalam kesunyian ini seolah-olah maut mengintai di mana-mana, di balik batu, di atas pohon, di dalam jurang. Dan memang maut mengintai di mana-mana berupa binatang berbisa, racun-racun yang tersebar dan tercecer di mana-mana, jebakan-jebakan yang berisi ular, paku-paku berkarat dan beracun yang dipasang orang di mana-mana di tempat yang tak tersangka-sangka. Bersambung ke bab 23. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.